Kalau untuk sekarang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai market analyst dan trader itu dan juga sebagai konsultan ya, kita bisa misalnya ada yang tertarik, misalnya Kak Nia tertarik nih, nah kita bisa bimbing, Kak Nia bisa cek ke kantor, bisa datang ke kantor atau kita datangin Kak Nia untuk appointment, untuk pembimbingan, untuk bagaimana cara buka akunnya, bagaimana cara tradingnya, kita bimbing, kita kasih semua keilmuannya untuk masuk ke sana. Saran saya untuk mereka adalah yang low risk dulu mending, entah itu ke reksadana ataupun saham-saham blue chip. Blue chip di sini yang dimaksud adalah saham-saham yang memang udah terbukti, sudah bertahan perusahaannya, ini udah bagus kinerjanya, contoh perbankan. Kalau kita bicara trading kan itu jangka pendek. Bisa juga jangka harian, jangka mingguan atau bulanan. Kalau kita bicara investasi kan jangka panjang. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia, tentunya dalam program teman Nia yang akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Aris Merdeka Official. Nah sahabat anak Indonesia, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk ikuti update-update kegiatan yang ada di Aris Merdeka Official. Nah kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang investasi digital untuk generasi milenial dan Gen Z. Nah, di depannya sudah ada Bang Faris. Halo Bang Faris. Halo. Boleh perkenalan Bang sama temannya, mungkin bisa lebih dekat. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Arya Ramdhani. Asal saya dari Klaten, Jawa Tengah. Saya lahir 29 tahun yang lalu. Udah lumayan ya. Saya berkiprah di dunia trading dan investasi kurang lebih 4-5 tahun. Sebenarnya background saya tuh bukan ekonomi ya, ataupun background finance, bukan. Sebenarnya background saya tuh background di industri pelayaran. Namun pada suatu ketika saat saya berdinas di suatu kapal itu bertemu dengan salah satu kapten kapal yang pada saat itu memang memperkenalkan saya salah satu instrumen Bitcoin. Nah, pada saat itu, setelah itu saya mulai belajar. Dari situlah saya mulai terjun di dunia ini sambil melakukan pekerjaan utama saya dulu. Selepas itu saya jadi full time trader dan hingga sekarang jadi market analyst. Wih, keren. Perjalanan di dunia investasi digital sendiri seperti apa? Kalau perjalanannya dulu ya, awalnya saya otodidak gitu kan. Setelah kenal dari salah satu kapten kapal saya di Cina, pada saat itu saya menjabat sebagai ship agent, ya kan, pelayanan kapal sebagai agen perkapalan. Kebetulan saya agent on board. Setiap hari saya provide informasi ke kapten tentang muatan kapal dan lain sebagainya. Nah, saya tuh mulai heran gitu, kenapa di ruangan kapten itu banyak sekali layar-layar yang ada, kalau sekarang kayak sebutannya candle ya gitu kan. Nah, lama-lama sekian hari saya bertemu, saya bertanya itu apa cap gitu. Setelah itu kapten bilang, ini Bitcoin, ini forex, ini gold katanya. Kamu nanti kalau sudah di darat, kalau sudah mungkin tidak ingin berkarir lagi di dunia pelayaran, kamu udah punya modal, kamu bisa beralih ke sini kata. Akhirnya saya mulai berpikir, bener juga kata kapten saya, kan kita nggak selamanya kan bagi mungkin khalayak umum juga kan nggak selamanya kita bekerja, nggak selamanya juga kan kita produktif gitu kan, baik entah itu dari kesehatan, umur atau apa, kita nggak pernah tahu. Dari situlah saya mulai tertarik di dunia investasi dan trading. Ternyata itu merupakan suatu komponen penting dalam hidup kita ya, untuk kita preventively kita prepare buat masa depan. Itu aja sih. Jadi itu yang membuat akhirnya Bang Faris tertarik ya. Iya, benar. Dan kalau menurut Bang Faris sendiri, investasi digital itu kenapa penting, dan banyak nggak sih sekarang generasi milenial yang memang tertarik ke arah investasi itu? Kalau penting, menurut saya sih penting ya. Cuman itu untuk level tertentu. Yang dimana saya maksud di sini adalah untuk mencapai level di investasi itu ataupun trading, itu kita harus melalui tahapan-tahapan dulu. Kalau untuk generasi sekarang milenial, Gen Z itu, kalau kita lihat dari fenomena yang ada di masyarakat kita, walaupun di
realita kehidupan ataupun di sosial media memang banyak ya, termasuk yang salah satunya ramai sekarang itu cryptocurrency ya, karena habis Bitcoin halving ya. Mungkin ada teman-teman di sini juga yang punya ataupun sudah mulai berinvestasi, saya pasti yakin pasti ada lah salah satu gitu. Untuk yang lainnya saya kira mungkin ada di emas digital atau yang lainnya tapi untuk berdasarkan pengamatan saya banyak sih di kripto Banyak kebanyakan ya. ya, banyak sekali. Kalau bisa misalnya untuk seseorang yang memang mau memulai investasi itu tanpa pengalaman misalnya gitu sebelumnya, itu bisa apa enggak? Kalau dibilang tanpa pengalaman ya bisa. Namun perlu kita sadari kita harus belajar terlebih dahulu mengenal instrumen itu, karena dari berbagai instrumen investasi ataupun trading ini ada hubungannya dengan risk dan reward. Resikonya itu ada yang rendah, menengah dan tinggi. Nah, kita harus bisa bedakan itu dan kita harus bisa kita harus bisa pilih mana resiko yang cocok dengan kita, karena masing-masing person ataupun individu itu dia akan memilih resiko dan reward yang berbeda-beda tergantung kemampuan mereka dalam mengelola itu. Dan biasanya kalau menurut saya sarankan itu kita mempunyai mentor ataupun lead sebagai aduan kita, acuan untuk kita terjun ke dunia investasi dan trading, karena kita dalam dunia ini berbanding lurus dengan risk dan reward. Itu aja sih. Jadi memang harus dilihat juga ya gimana benar. Tips dan triknya sebetulnya gimana sih Bang? Tips dan triknya pertama sih kalau ingin memulai ya, kita misalnya di generasi milenial dan Gen Z, bagi yang udah bekerja penuhi dulu kewajiban pokoknya ataupun kebutuhan pokoknya. Pertama, jika udah tercukupi, baru kita bisa sisihkan sebagian untuk kita investasikan ataupun kita masukkan di berbagai instrumen yang rendah resikonya, termasuk misalnya reksadana ataupun yang lebih naik lagi resikonya ke saham. Baru nanti kalau udah level lebih lanjut keilmuannya, itu bisa ke trading future yang risk dan rewardnya juga lebih besar, returnnya juga. Namun perlu diketahui di sini juga sebelum kita terjun ke sana, kita harus investasi yang paling penting dulu, Kak. Apa tuh? Leher ke atas. Itu tentang keilmuannya dulu ya. Karena banyak sekali di sini teman-teman yang terjun langsung, misalnya saya punya nih 20-30 juta ataupun 10 juta itu. Pas kita lihat contohnya ya, yang banyak terjadi akhir-akhir ini di kripto, lagi naik, beli FOMO, ikut tren gitu kan, ternyata koreksi ataupun turun. Karena itu memang suatu fenomena di market, memang itu hal yang normal. Tapi kadang kita beli di pucuk, terus dapat longsornya ataupun dapat koreksinya, akhirnya merugi. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, ada yang hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, dari situlah pentingnya literasi keuangan ataupun investasi di dunia ini, itu leher ke atas dulu. Yang dimana saya maksud adalah keilmuannya. Penting, jadi dari leher ke atas. Ya, penting banget. Nah, kalau investasi digital itu sebetulnya apakah lebih menguntungkan Bang daripada investasi konvensional? Kalau dibilang menguntungkan, ya menurut saya sangat lebih menguntungkan sih. Kalau kita berinvestasi di bidang konvensional, misalnya emas fisik ataupun tanah ataupun properti ataupun yang lainnya yang tradisional lah, atau bisa kita katakan itu kita memerlukan dana yang cukup besar. Yang pertama, yang kedua likuiditasnya nggak secepat likuiditas di investasi digital. Contohnya, misalnya kita beli emas fisik dan dibanding emas digital misalnya. Kalau kita butuh suatu waktu, kalau emas fisik kita harus pergi ke toko emas atau Pegadaian atau tempat lainnya kan. Itu kan perlu waktu, perlu jam operasional juga bukanya kan, dan nggak bisa pada saat itu juga. Kalau investasi digital, emas misalnya itu contohnya di Pegadaian ataupun emas derivatif, itu kita bisa langsung likuiditas kan, atau kita cairkan pendanaannya untuk kita tarik gitu. Oke. Nah, kalau sebetulnya investasi yang memang populer di kalangan generasi atau generasi milenial atau Gen Z sekarang apa? Kalau yang Bang Faris tahu? Yang paling banyak itu kripto sih. Itu yang paling banyak dipakai sama, paling banyak diminati karena satu memang
tren semenjak pasca Covid ya. Pasca Covid itu trennya memang meledak untuk cryptocurrency. Selain itu rewardnya juga besar, tapi berbanding juga dengan resikonya. Karena di cryptocurrency kita bisa dapat keuntungan yang memang persentasenya tinggi ya, di atas 5%, 10% gitu. Bahkan hariannya bisa. Ada juga yang beberapa token di berbagai blockchain itu bisa naik ribuan persen gitu kan. Cuman resikonya juga besar gitu. Kalau kita dapat di exit liquidity-nya atau tempat orang take profit di harga tertentu di supply areanya misalnya, tempat penjualannya ya kita ruginya juga besar. Maka dari situ lebih amannya sih kalau menurut saya ke emas digital. Lebih amannya ke emas Lebih digital. Ya, jadi beli emas gitu atau apa gitu ya. Sebetulnya langkah yang direkomendasikan untuk memulai investasi digital itu gimana tuh, Bang? Langkahnya yang pertama ya, selain kita punya modal, Punya modal, seperti saya harus sudah punya sampaikan, modal. harus punya modal dulu ya. Ya modalnya Kalau ini punya juga modal harus nggak bisa dingin, ngapa-ngapain. harus benar-benar dingin. Jadi kita udah siap bahwa kita sudah profit ini, modal ini untuk kita masukkan ke investasi tertentu. Contohnya misalnya kita mau investasi saham misalnya, kita harus pilih juga platform yang baik, yang benar, yang legalitasnya Yang jelas, terpercaya. yang terpercaya, yang di bawah OJK, Bapepti. Kan banyak soalnya kan. Kalau kripto kan di bawah Bapepti ya kan. Kalau saham di bawah OJK gitu. Kita bisa lihat kok platform-platform yang bagus itu di mana. Itu kita lihat di webnya ojk.go.id. Nanti di sana ada menunya untuk melihat di mana aja kita bisa ambil platform-platform yang bagus. Termasuk juga kalau kita udah mencapai level yang mid ke atas nih, yang misalnya keilmuan kita atau kita punya mentor, ternyata kita udah bisa belajar lebih cepat, pengen lebih untung banyak lagi, kita bisa ke trading future. Contohnya emas future atau emas derivatif gitu. Itu beda sama emas fisik, beda sama emas spot. Jadi trading ataupun investasi pun itu, kalau kita bicara trading kan itu jangka pendek, bisa juga jangka harian, jangka mingguan atau bulanan. Kalau kita bicara investasi kan jangka panjang, kita bicaranya lebih dari setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun atau bahkan sampai 10 tahun. Jadi kita harus memang bedakan investasi dan trading. Tapi biasanya pada awal-awal mulanya seperti saya juga dulu, dari investasi dulu, dari saham. Terus saya lari ke cryptocurrency 2020-2021 pas Covid. Selepas itu saya tambah keilmuan saya, referensi, literasi, terus ikut berbagai kelas mentorship juga, dan berbagai sertifikasi hingga ke level analis dan trading future sekarang. Itu apa namanya, kita harus bisa memilih tadi intinya ya. Harus pinter-pinter gitu. Harus pinter-pinter. Nah, Bang, bagaimana cara menentukan modal yang tepat untuk diinvestasikan dalam aset yang bentuknya itu digital? Kalau menentukan modal itu pertama sesuai kemampuan kita ya. Kadang kan kita bisa, setiap orang kan mempunyai modal yang kemampuan yang beda-beda. Kadang si A bisa, saya sebulan bisa menyisihkan 1 juta rupiah, misal yang udah bagi yang udah bekerja ya teman-teman ya, ataupun yang udah punya orang tua yang bingung atau gimana, bisa diarahkan gitu kan. Itu menentukannya kita, misalnya kita punya modal 10 juta misalnya, kita masuk ke market ataupun masuk ke suatu instrumen itu kita harus riset dulu. Kita harus cek dulu fundamentalnya. Fundamental tuh misalnya kalau di saham itu kita bisa lihat laporan keuangannya, kinerja perusahaannya seperti apa. Lalu secara teknikal representasi dari volume perdagangan dan market cap-nya itu apakah bagus. Lalu laporan 2-3 tahun terakhir itu apakah profit perusahaannya, seperti itu. Terus terkait dengan modal, kita juga nggak bisa all in. Jangan pernah all in ya di market ya. Banyak sekali teman-teman di sini loh, banyak yang katakan udah nabung nih lama gitu 30-50 juta langsung masuk all in, katakan ke suatu saham yang ataupun kripto yang lagi hype gitu. Pas masuk dapat di exit liquidity-nya ataupun tempat orang take profit. Jadi exit liquidity itu misalnya harganya udah tinggi nih. Kan pasar itu supply and demand. Supply itu tempat penjualannya lah, dan demand itu permintaan. Jadi permintaan dan
ketersediaan. Nah, kalau harga ini udah mahal kan, misalnya Mbak Nia nih beli di harga murah, katakan beli di harga 1.000, ternyata udah naik nih sampai ke 4.000 harganya. Terus Mbak Nia seneng dong, pasti hype nih jadinya. Sedangkan orang-orang yang seperti Mbak Nia nih banyak nih, akhirnya orang-orang yang lain juga berpikir nih, wah kayaknya kalau saya beli juga dapat untung banyak nih. Kan kembali kalau Mbak Nia beli di angka 1.000 kan jadi 4.000 kan berapa kali lipat. Nah, orang hype masuk ke situ, Mbak Nia take profit dan lain sebagainya take profit dari pembeli atau buyer sebelumnya, akhirnya pasar akan bereaksi, harga akan turun. Itu udah hukum mutlak di pasar. Jadi sebelum kita masuk ke dunia investasi ataupun trading ini, kita harus tahu dulu keilmuannya, termasuk ekonomi itu dasar ya, pembentukan harga. Lalu kalau untuk industri forex ataupun trading future itu secara makro ya, secara global gitu, baik itu sentimen-sentimen yang lain yang ada di dunia, misalnya suku bunga, the Fed, lalu sentimen-sentimen perang, itu banyak sekali yang harus dipelajari. Tapi untuk pemula, misalnya untuk saran saya untuk mereka adalah yang low risk dulu mending, entah itu ke reksadana ataupun saham-saham blue chip. Blue chip di sini yang dimaksud adalah saham-saham yang memang udah terbukti sudah bertahan perusahaannya, ini udah bagus kinerjanya, contoh perbankan atau pertambangan yang ROI-nya besar gitu, yang punya dividen tahunan atau pembagian hasil imbal hasilnya besar gitu, dan kinerja perusahaannya baik seperti itu. Jadi kita harus cek dulu. Untuk modal itu sebenarnya relatif, tergantung perorangannya dulu. Kembali lagi ke keilmuannya dulu. Harus cek dan dicek ya, gitu. Harus dicek dulu. Karena sebenarnya modal itu nggak masalah. Kalau kita udah punya keilmuannya, modal berapapun kita bisa manage itu untuk growth menjadi lebih besar. Saya tuh sebetulnya belum pernah main ini ya. Belum pernah ya belum kan pernah. ya. Kalau misalnya investasi gitu di digital gitu, masukin misalnya tadi yang dibilang 30 sampai 50 juta itu, kita bisa ambil lagi atau sebetulnya emang udah di sana gitu. Saya sebetulnya masih awam banget nih, belum ngerti. Oh iya, jadi gini, kalau kita berbicara tentang investasi ya, itu jangka panjang. Namun kapanpun kita mau ambil ataupun kita butuh, itu bisa dicairkan atau dilikuidkan. Bisa langsung diambil. Bisa, maupun dalam keadaan untung ataupun rugi bisa diambil, bisa dijual. Oh gitu. Misalnya untung nih, rugi. Untung rugi itu namanya PNL. Okay. PNL, profit and loss. Biasanya kalau di reksadana ataupun di saham itu sebutannya portofolio, ada laporan hariannya, bulanannya itu ataupun tahunan, itu kan ada namanya PNL, profit and loss, ada berapa persen. Kalau profit kan biasanya hijau-hijau tuh, kalau mungkin kan ya lihat tuh di sosmed, hijau-hijau berarti profit, yang merah-merah berarti lagi loss atau lagi floating. Kalau floating itu berarti suatu keadaan yang memang dalam pada saat itu untung atau rugi tapi belum direalisasikan. Direalisasikan kan pas dijualnya kan. Kalau untuk likuiditas lebih tinggi daripada investasi konvensional. Gitu aja sih. Nah, kalau untuk perbedaan antara investasi jangka panjang dan jangka pendek apa tuh, Bang? Kalau investasi jangka pendek itu kita berbicara time frame ya, dan jangka panjang. Jadi time frame tuh maksudnya kita ingin menginvestasikan atau mengalokasikan dana ini untuk masuk ke dalam market atau instrumen itu untuk mendapatkan imbal hasil itu berapa persen dalam berapa waktu gitu. Misalnya ternyata suatu saham ataupun instrumen ini ataupun dalam trading misalnya ya, jadi kita bicaranya kan jual beli. Kalau investasi kan jual beli dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek berarti trading. Misalnya jangka pendek di sini kita katakan 3 bulan, itu masih terhitung investasi jangka pendek atau bisa dikatakan juga trading. Nah, kalau kita bisa lihat nih misalnya, ternyata emas setahun naiknya sekian persen. Kalau katakan per tahun naiknya 2% atau 10% ya misalnya. Berarti kalau saya ambil nih jangka pendek setengah tahun aja dapat berapa? 5%.
Misalnya dari 10 juta, oh berarti saya dapat untung 500.000 dong dalam setengah tahun. Setengah Gitu. tahun ada 500.000. Dari 5% itu tadi kan. Mhm. Nah, itu trading spot. Karena trading juga atau investasi itu banyak jenisnya. Ada spot, ada future, ada derivatif juga kan. Trading spot ada future, derivatif ada juga. Kalau yang kemarin itu sempat viral kan binary. Sebenarnya binary itu kita itu dikasih feeding price gitu. Dia indeks, kita pilih 2 arah aja, tapi waktunya dibatasi. Kalau yang bener itu nggak dibatasi, terserah kita mau ngambil di seberapa lama, kita mau ambil untung atau ruginya, gitu aja. Nah, ini kalau untuk tadi kan ada keuntungan dari setahun yang tadi 500.000. Kalau yang investasi yang lain gitu Bang, Kalau investasi yang lain apakah kembali, sama keuntungannya? tentu beda dong. Beda. Nah, kalau dari keuntungan investasi ini sendiri, kalau misalnya dijadikan pendapatan utama, bisa atau enggak? Ada kemungkinannya kah? Kalau menjadikan pendapatan utama banyak sih, tapi hanya kalangan-kalangan tertentu aja. Biasanya disebut full time trader ataupun investor kawakan lah yang udah capitalnya atau modalnya udah besar. Dalam artian di sini dia kehidupannya sudah ke provide semua, sudah terpenuhi semua, dia bisa di level itu. Ataupun dia sudah menguasai keilmuan semua dari segala ekonomi makronya dan juga keilmuan tentang teknikal, fundamental, dia bisa trading for living kalau kata-kata sekarang ya. Kalau jadi pendapatan utama bisa aja, tapi mungkin nggak banyak. Jadi saya sarankan kalau untuk investasi atau trading itu jangan dijadikan pendapatan utama. Kenapa? Trading atau investasi itu sifatnya bisnis. Bisa naik, bisa turun, bisa untung, bisa rugi, ya. Kalau kita jadikan pendapatan utama, misalnya oke lah kalau misalnya bulan ini kita dapat keuntungan, kita bisa makan, kita bisa penuhi kebutuhan kita. Kalau ternyata bulan depan rugi, market crash atau dan lain sebagainya, ada faktor-faktor lain yang kita nggak bisa handle atau nggak bisa kita prediksi, nggak makan dong. Sedangkan modal kita juga berkurang atau bahkan bisa habis gitu kan. Karena kembali lagi kalau modal itu sebenarnya tergantung si pilotnya atau si pemegang ini akunnya ini. Dia punya portofolio manajemen. Oke, jadi kalau misalnya mau dijadikan keuntungan utama, dilihat dulu ya, dipilah-pilah dulu platformnya. Jadi nggak bisa langsung asal orang ini keuntungannya misalnya tadi yang Abang jelaskan ternyata hanya setahun 500.000 gitu ya. Dilihat, tapi ada yang bisa ya, ada yang bisa dijadikan, ada yang nggak bisa. Jadi tergantung dari pilihan teman-teman aja gitu, mau milih platform yang mana. Kalau platform misalnya kalau di saham nih contohnya ya, ada di saham itu yang dividennya pembagiannya per tahun itu 15%, 10%. Contohnya di sektor pertambangan misalnya, saya sebut salah satunya misalnya PTBA. Itu salah satu dividen atau imbal hasil per tahunnya besar 15%. Katakan kita per tahun itu kita butuh berapa sih biaya hidup gitu kan. Nah, misalnya 15% itu 60 juta atau 50 juta, berarti 100%-nya berapa? Kita butuh kalau saya hitung kasar sekitar 300 jutaan kita taruh di satu emiten tertentu ataupun saham tertentu, kita bisa dapat imbal hasil dari kenaikan saham tersebut ataupun dari pembagian dividen itu untuk menghandle kehidupan kita selama setahun itu. Itu. Selain itu kalau dari saham. Kalau dari trading kita bisa trading future, entah itu dari cryptocurrency ataupun emas, ya kan. Cuman kalau cryptocurrency itu hype hanya dalam 1-2 tahun karena dia berhubungan dengan blockchain. Nah, beda dengan emas. Kalau emas kita punya pergerakan setiap harinya itu rata-rata 20 sampai 25 poin, kadang 30 poin, kadang lebih kalau ada news gitu kan. Nah, dari pergerakan itu kita bisa manfaatkan untuk mencari keuntungan dengan kontrak size misalnya 1 lot. Kita ambil 2-3 poin ataupun berapa poin per harinya kali 20 hari kerja market bekerja ya di dunia makro ini, kita bisa jadikan itu sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan kita ataupun mencapai keinginan yang kita memang ingin capai gitu ya. Jadi tapi untuk ke level itu perlu waktu yang lama. Saya aja perlu 4-5 tahun.
Artinya harus ini ya, harus gigih gitu ya. Iya benar. Yang pertama niat belajar dulu. Kalau sekedar mau coba investasi dulu, coba saya sarankan di reksadana dulu. Ataupun kembangkan income terlebih dahulu yang besar. Kita harus punya namanya human capital sama financial capital. Nah, kita perbesar dulu human capital kita seperti skill, pendapatan utama, kita punya value, kita punya leverage di dalam diri kita untuk mendapatkan pendapatan yang banyak. Baru nanti tercipta financial capital untuk membantu kita mencapai kemerdekaan finansial. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi semakin banyak pendapatan kita dan skill kita, termasuk di dalam investasi dan trading ini, dengan didukung market yang baik dan juga keilmuan yang pas serta momentum, kita akan bisa handle itu semua. Nah, Bang, untuk keuntungan tadi kan sudah dilihat ya, ada yang keuntungannya macam-macam, ada yang bisa jadi penghasilan utama, ada yang juga setahun sekali misalnya gitu. Nah, untuk resikonya sendiri ada nggak sih dalam berinvestasi digital ini? Pasti ada. Ada ya. Kita kalau berbicara resiko, kembali lagi kita berbicara tentang instrumennya apa. Oke. Kalau yang low risk reksadana, mid risk ke saham, itu trading spot semua. Dalam artian kita jual beli barangnya. Kalau yang high risk high return, resikonya besar dan returnnya juga besar, itu di trading future. Dia letaknya ada di komoditas, forex, lalu di cryptocurrency juga ada, misalnya Binance Future. Kalau yang di market derivatif, misalnya emas derivatif juga banyak. Kita di Jakarta kan punya broker baik di Jakarta Selatan kan banyak, juga di Jakarta Pusat juga ada, kita punya broker banyak, termasuk di perusahaan saya juga. Saya juga spesialisasi di emas. Saya memang lihat di situ bisa kita dapat keuntungan yang cukup lah. Namun untuk berbicara resiko, kita bisa handle resiko itu dari namanya risk management. Ya, di dunia trading atau investasi itu ada namanya risk management, teman-teman. Kita bisa pelajari itu, kita bisa hitung berdasarkan jumlah modal dan jumlah lot ataupun akumulasi equity atau modal yang kita keluarkan untuk masuk ke dalam market, seperti itu. Jadi dengan adanya misalnya broker ataupun konsultan seperti saya, kita bisa memberikan informasi, bimbingan serta mentorship setiap harinya kepada klien ataupun nasabah ataupun yang ingin belajar untuk bisa menghandle itu semua, mendapatkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Oke, ada kerugiannya, tetapi ketika ada bimbingan yang tepat, meminimalisir kerugiannya, begitu ya Bang ya. Kemudian kalau apakah ada faktor ekonomi atau sosial yang membuat kemudian investasi digital ini menarik para generasi Gen Z sekarang ini? Ada nggak sih faktornya? Iya, kalau faktor ekonomi ya pasti ya, karena kita kebutuhan semakin banyak, semakin kesini kan, didukung juga inflasi yang tinggi. Nah, untuk fenomena di masyarakat juga kan, masyarakat sekarang juga selama pasca Covid itu jumlah investor di Indonesia itu meningkat pesat. Nah, dari situ kita semakin juga bertambahnya dan berkembang pesatnya teknologi serta digitalisasi itu juga mendukung kita harus juga terjun di dalam investasi, terutama sejak dini lah. Jadi sejak dini kita bisa belajar, kita bisa cari mentor ataupun belajar dari manapun, entah itu buku, media-media lainnya, YouTube dan sebagainya. Tapi akan lebih baik kalau kita punya mentorship sendiri. Oke, jadi memang betul. Berarti kalau misalnya klien-klien itu sebetulnya yang banyak akan melakukan investasi itu datang ke Abang sendiri gitu ya, sebelumnya gitu. Misalnya, misalnya aku harus kemana nih, harus ngapain, langkahnya gimana gitu. Jadi bisa datang ke Abang langsung gitu. Iya, kalau saya dulu awalnya tuh saya cuman berawal dari 3 orang. Oke. 3 orang saya terjun ke saham. Setelah itu saya kenal kripto, saya ajak mereka ke kripto. Setelah itu kita bikin komunitas kecil. Setelah itu kita ajak teman-teman gitu. Jadi semakin membesar volumenya nih. Kalau untuk sekarang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai market analyst dan trader itu, dan juga sebagai konsultan ya, kita bisa misalnya ada yang tertarik, misalnya Kak Nia tertarik nih, nah kita bisa bimbing. Kak Nia bisa cek ke kantor, bisa datang ke kantor atau kita datangin Kak Nia untuk appointment, untuk
pembimbingan untuk bagaimana cara buka akunnya, bagaimana cara tradingnya, kita bimbing, kita kasih semua keilmuannya untuk masuk ke sana. Kemudian seberapa penting akhirnya tuh bisa diverifikasi kalau misalnya ada portofolio investasi digitalnya? Penting nggak tuh portofolionya? Kalau portofolio itu penting ya, karena portofolio itu memuat tentang kerugian dan keuntungan yang kita dapatkan selama di suatu market itu. Misalnya portofolio saham atau portofolio akun ya, setiap platform itu pasti ada portofolionya. Yang Itu sangat pasti penting sih. dan itu dicek ya. Dicek dalam artian gimana nih? Yang ngecek itu siapa portofolio itu? Oh, yang cek biasanya kita sendiri. Oh, dari yang ngebimbing sendiri yang ngecek. Ya, dicek kan setiap akun, misalnya Mbak Nia buka akun nih. Nah, itu kan pasti atas dicek bimbingan portofolio. saya ataupun gitu. konsultannya saya. Nah, itu Mbak Nia bisa lihat sendiri. Nah, kita bisa bantu manage kan portofolionya. Jadi dia itu sebetulnya seperti membuat satu akun itu, terus nanti dibimbing dulu supaya nggak salah, maksudnya masuk ke dalam aplikasi ini. Biasanya sebelum kita ke real account-nya, kita kasih demo account-nya. Demo account-nya itu untuk kita belajar gimana kita meminimalisir kerugian, bisa mendapatkan potensi keuntungan dari mana, ada berdasarkan technical analysis dan fundamental analysis serta sentimen-sentimen global. Beda berarti sama yang kalau beli emas di online gitu, beda ya? Oh, beda dong. Jadi ini tuh harus pakai akun terus baru beli gitu. Jadi kalau dalam trading future itu kita jual beli kontraknya. Kontrak berjangka namanya, future trading. Jadi dalam jangka waktu tertentu kita dari hasil analisis dan data-data yang ada itu kita melihat harga ini bisa naik atau turun. Nah, bedanya di market spot sama market future ini teman-teman. Kalau di market spot itu kalau harganya turun, misalnya kita beli emas spot nih. Kita beli 1 gramnya misalnya 1.300.000 sekarang kurang lebih ya. Turun harga emas ke 1.200.000. Kita rugi dong. 100.000 kan? Per gramnya. Iya. Kalau kita beli 10 gram? Ya segitu. Berarti, jadi kadang-kadang bahkan beli emas sudah ada dipotongnya nanti ketika jual lagi 30% gitu. Iya, itu makanya, biasa. Kalau di future ataupun di market derivatif, naik turun kita bisa untung. Karena kita memanfaatkan kontrak itu tadi. Kita jual beli kontraknya, feeding price-nya itu. Harus belajar banyak sebetulnya karena sebetulnya banyak kata-kata atau inisial yang masih baru gitu. Gitu, benar. Berarti memang untuk temannya di luar sana yang memang pengen melakukan investasi digital ya perlu ada bimbingan dulu gitu. Pasti karena banyak perlu. kata-kata sebetulnya kata-kata yang kayak awam kayak gini kan baru saya tahu. Kayak dari tadi saya mikir ternyata harus ada akun sampai akhirnya baru bisa ke sana gitu. Jadi kalau sebetulnya kita nggak hati-hati dan lain-lain ya bahaya juga misalnya gitu ya, risikonya lebih tinggi. Risikonya lebih tinggi. Nah, apa perbedaan Gen Z atau orang-orang yang memang mau berinvestasi ketika dibimbing sama yang enggak? Jauh banget enggak perbedaannya? Sangat jauh. Oh ya, sangat jauh. Saya pun sendiri sebelumnya juga mempunyai klien yang dia terjun sendiri udah rugi banyak baru nyari mentor. Ataupun cari konsultan. Ada yang baru terjun dari awal udah nyari konsultan. Itu bedanya. Beda. Dari profit dan lossnya pun dari awal udah beda dong. Misalnya si A, dia udah rugi 50-100 juta baru nyari mentor. Dan si B, dia udah punya modal ataupun equity 50-100 juta, dia nyari konsultan. Pasti hasilnya beda. Dari profit and lossnya, dari keilmuannya. Cuman untuk dari pengalaman pasti akan lebih banyak sih yang udah loss tadi, karena dia pasti sedikit banyak udah belajar ya. Cuman untuk hasilnya itu juga tergantung dari setiap individu, karena trading itu atau investasi itu untuk eksekusinya itu adalah kombinasi antara hati dan pikiran. Oke, asik. Kombinasi gitu. Kalau market gitu ya. analysis, kita berbicara tentang market analysis, saya mungkin berpikir bisa secara dari setiap kemampuan analisis ya, itu kita dari otak aja, dari pikiran gitu kan. Oh, ini bakal naik, saya beli. Oh, ini bakal turun, saya jual. Tapi untuk eksekusi dalam market itu kita perlu keselarasan antara hati dan pikiran. Di angka mana atau di
titik mana saya harus beli dan jual, eksekusinya itu. Jadi harus lebih bisa bijaksana Iya, gitu ya harus wise kalau di dalam market. Oke. Jadi ada istilahnya master yourself before you mastering the market. Asik. Jadi harus kuasai diri dulu sebelum kita kuasai pasar. Jadi jangan menggebu-gebu, jangan terlalu emosional juga gitu. benar. Mentang-mentang lihat harganya lagi bagus gitu ya. Karena Terus ada keilmuannya namanya psikologi trading. asik. Itu namanya. Jadi ada berbagai keilmuan yang harus dipelajari memang. Oke. Kalau misalnya dari dari Bang Fahri sendiri untuk menghindari jebakan atau penipuan dalam investasi digital, mungkin tips dan triknya bisa disampaikan oke. nih buat teman-teman di luar sana. Kalau terkait dengan penipuan investasi digital tuh kita bisa lihat udah banyak ya fenomena, apalagi di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus penipuan ataupun investasi bodong ya. Kalau kita kembali melihat dari legalitas, harus pertama dia di bawah Kemendak, Bapepti, OJK dan sebagainya. Kita bisa cek platformnya apakah terdaftar, perizinannya ada nggak lengkapnya. Itu yang pertama, legalitas. Yang kedua itu tentang eksistensinya, sudah berapa lama dia bertahan ataupun bisa survive di dunia finance ini di Indonesia khususnya. Contohnya misalnya platform A ataupun broker A sudah berapa lama ada di Indonesia dan kinerjanya seperti apa, reputasinya seperti apa. Itu kalau terkait dengan perorangan, bagaimana itu perorangan itu, track recordnya seperti itu. Karena kembali lagi kalau kita berinvestasi lewat platform ataupun lewat broker, kita setorkan dana itu langsung ke broker ataupun platform itu. Dan itu pun dananya disegregasi, namanya segregated account kalau di broker kita namanya. Jadi kita langsung lempar ke liquidity protocol namanya, atau LP, atau yang disebut bank rekanan kita. Jadi uang ini tidak disimpan oleh perusahaan. Uang ini langsung disimpan oleh bank, diawasi oleh Badan Clearing Indonesia. Oke. Nah, kalau di saham ataupun tuh OJK, di bawah OJK. Pengawasannya. Kalau kita dari Bapepti, Value Future gitu. Jadi beda-beda. Spot sama future beda-beda wadahnya. Oke, Bang Faris, mungkin untuk temannya di luar sana ada kesan dan pesan dari Bang Faris sendiri kepada temannya untuk dalam terkait misalnya investasi digital untuk generasi milenial atau Gen Z. Oke. Kesan dan pesan dari saya cukup terkesan dengan banyaknya animo ataupun keinginan dari generasi milenial dan Gen Z untuk terjun ke dunia investasi dan trading. Pesan saya, belajar dulu investasi leher ke atas. Lalu yang kedua, temukan mentor untuk membimbing Anda ataupun konsultan untuk membimbing Anda ke arah yang benar, ke manajemen portofolio yang benar, dan menghindari kerugian yang besar. Karena di dalam dunia investasi ini ada untung ada rugi karena kita berbicara bisnis. Tapi jangan berkecil hati, ada kita sebagai konsultan, banyak sekali konsultan yang ada di Jakarta. Kalian bisa hubungi ataupun kalian bisa cari mentor lain yang mungkin kalian percaya. Semuanya bisa investasi dan trading. Salam sukses.